Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Winardi dengan NIM 2313004, Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musi-Caritas. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai memori atau RAM yang merupakan tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wawan Nurmansyah, Eskom MCS. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai RAM, kita harus mengetahui dahulu pengertian dari RAM itu sendiri. RAM ialah singkatan dari Random Access Memory, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi program secara sementara. Berbeda dengan tape magnetic atau disk yang mengakses data secara berurutan, isi dari RAM dapat diakses secara acak atau tidak mengacu pada pengaturan letak data. RAM juga dikenal dengan berbagai sebutan lain, seperti memori utama atau main memory, memori primer atau primary memory, memori internal atau internal memory, penyimpanan utama atau primary storage, memory stick atau RAM stick. RAM merupakan salah satu jenis memori internal yang mendukung kecepatan prosesor dalam mengelola data dan instruksi. Jadi, RAM adalah komponen yang sangat penting dalam komputer untuk menyimpan data secara sementara. Masuk pada pembahasan perbedaan dari RAM dengan ROM. Mungkin banyak orang akan mendengar bahwa RAM dengan ROM itu ialah memori yang sama. Padahal ini merupakan memori yang berbeda. Dari singkatan saja sudah berbeda, yaitu RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. Berbeda dengan ROM, singkatannya adalah Read Only Memory. Beberapa aspek yang membedakan antara RAM dengan ROM yaitu keberadaan data. Penyimpanan sementara untuk data yang digunakan oleh CPU dilakukan oleh RAM. Sedangkan ROM melakukan data yang diprogram dan digunakan untuk booting komputer. Jadi, pada saat kita menghidupkan komputer, data pada ROM akan bekerja. Kemudian, aspek pada daya. RAM bersifat volatile, yang berarti apabila perangkat dimatikan atau tidak dialiri listrik, maka data pada RAM akan hilang. Berbeda dengan ROM, bersifat non-volatile, dalam arti perangkat apabila dimatikan atau tidak dialiri listrik, maka data dalam ROM tidak akan hilang, sehingga datanya bersifat permanen. Aspek yang ketiga yaitu kapasitas penyimpanan. Pada RAM, kapasitasnya sangat besar, yaitu umumnya pada satuan gigabyte, sedangkan ROM, kapasitas penyimpanannya yaitu kecil pada satuan megabyte. Aksesibilitas. Pada RAM, data dapat dibaca dan juga ditulis, sedangkan ROM hanya dapat melakukan satu kegiatan, yaitu hanya untuk dibaca. Fungsi dari RAM. Fungsi RAM yang pertama yaitu sebagai penyimpanan data sementara. Jadi, RAM menyimpan data secara sementara pada saat digunakan. Apabila perangkat dimatikan atau tidak dialiri listrik, maka data yang ada pada RAM akan hilang. Itulah disebut sebagai volatile. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu mempercepat proses. Semakin berkembangnya RAM, maka semakin banyak peningkatan yang terjadi. Salah satunya yaitu kecepatan laju transfer, sehingga dapat mempercepat proses dalam membaca ataupun menulis data. Fungsi yang ketiga yaitu mendukung multitasking. Multitasking berarti dapat melakukan kegiatan banyak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, pada saat kita membuat makalah, maka kita akan menggunakan Word. Dan untuk mengambil referensi, kita menggunakan Google Chrome untuk mencari di internet. Ketika kita menggunakan Google Chrome dan Word secara bersamaan, itulah disebut multitasking. Multitasking sendiri bisa lebih dari 2 aplikasi, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya.
Fungsi yang keempat yaitu menampung program dan aplikasi. Jadi pada saat kita membuka program ataupun aplikasi, RAM akan menampungnya. Sehingga saat kita membuka program lain, program yang sebelumnya kita minimize itu tidak akan kembali ke halaman awal. Jadi pada saat kita kembali ke program sebelumnya, program akan memunculkan pada halaman terakhir yang kita buka, bukan di halaman awal. Penjelasan mengenai cara kerja dari RAM. Pertama, RAM prosesnya yaitu satu, permintaan data. Jadi pada saat kita membuka program ataupun aplikasi, CPU akan meminta data kepada RAM. Kemudian akan masuk ke proses yang kedua, yaitu pengecekan data. RAM akan mengecek data yang diminta dari CPU pada cache RAM. Dari sini akan ada dua percabangan, yaitu pertama, apabila data dalam cache RAM ada, maka akan dilakukan akses data. Namun, apabila data yang diminta tidak ada di dalam cache RAM, maka akan dilakukan pengambilan data dari media penyimpanan. Proses akhirnya akan menuju kepada pembaruan data, yaitu setelah CPU menggunakan datanya, maka RAM akan memperbarui datanya tersebut. Perkembangan RAM. Pada tahun 1834, Charles Babbage mengembangkan konsep mesin analitik. Konsep mesin analitik inilah yang menjadi cikal bakal suatu komputer. Pada saat itu, memori yang digunakan masih sangat sederhana, yaitu kartu berlubang. Kemudian pada tahun 1932, di Australia, Gustav Taussig menciptakan memori sederhana. Tahun 1936, Konrad Zuse mematenkan memori mekanik untuk digunakan dalam komputer. Memori yang digunakan ini yaitu sliding berbentuk logam. Tahun 1939, Helmut Schleier menciptakan sebuah memori prototipe dari lampu neon. Tahun 1942, Atanasov Berry komputer memiliki memori dalam bentuk kapasitor. Jadi Atanasov sendiri ialah nama dari guru dan Berry ialah muridnya. Mereka berdua menciptakan komputer yang menggunakan memori dalam bentuk kapasitor. Tahun 1947, Frederick Piel mematenkan penemuan memori inti magnetik. Pada tahun 1968, Robert Denner menemukan memori solid state. Pada penemuan ini digunakanlah satu transistor dan satu kapasitor dalam memori. Kemudian pada era modern saat ini telah banyak berkembang jenis memori yang terus dikembangkan sampai saat ini. Masuk ke pembahasan jenis-jenis RAM. Jadi jenis RAM yang pertama yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory, diciptakan tahun 1970 oleh IBM. Kecepatan antara 4,77 MHz hingga 40 MHz. Banyak digunakan oleh komputer generasi ketiga. Salah satu ciri khusus pada DRAM ini yaitu membutuhkan penyegaran secara berkala agar data yang dimiliki tidak hilang. Kepadatannya cukup tinggi karena membutuhkan satu transistor dan satu kapasitor pada setiap bit dalam RAM. Jenis RAM yang kedua yaitu FPM DRAM atau Prospect Mode DRAM. Diciptakan tahun 1987. Memiliki rentang frekuensi antara 16 MHz hingga 66 MHz. Dikenal sebagai memori yang hemat daya karena hanya membutuhkan satu transistor dan satu kapasitor. Harga relatif murah dan mudah diproduksi. Jenis RAM yang ketiga yaitu EDORAM atau Extended Data Output RAM. Dikembangkan tahun 1994. Kecepatannya masih sama dengan FPM DRAM, yaitu pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz. Lebih efisien dari FPM DRAM dengan mengoptimalkan waktu membaca memori.
EDORAM sangat populer pada masa itu karena murah untuk komputer-komputer saat itu. SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM dirilis tahun 1996 dengan nama SDRAM PC66 karena sesuai namanya kecepatannya hingga 66 MHz. Kemudian tahun-tahun berikutnya juga dirilis SDRAM PC133 dan SDRAM PC150 yang namanya sesuai dengan kecepatan yang dimiliki. SDRAM dapat mengurangi waktu tunggu antara prosesor dengan memori, sehingga dapat mengefisiensi waktu yang digunakan. Kemudian, laju transfer data yang lebih tinggi dari DRAM pada umumnya. SDRAM memiliki banyak generasi dan terus dikembangkan hingga saat ini. RDRAM atau Rambus Dynamic RAM diperkenalkan tahun 1995 oleh Intel dan Rambus. Kecepatan transfernya sangat tinggi, yaitu mencapai 800 MHz atau 1,6 GB per second. Kecepatan ini sangat tinggi pada masa itu, sehingga biaya produksinya juga sangat mahal dan berdampak pada harganya yang relatif mahal. Kemudian RDRAM memiliki kelemahan yaitu memakan banyak energi dan mudah panas. Kalah popularitasnya sehingga berhenti produksi pada tahun 2004. DDR SDRAM atau Double Data Rate SDRAM dirilis tahun 1996. DDR sendiri diciptakan karena pada saat itu dua brand prosesor yaitu Intel dan AMD saling bersaing untuk meningkatkan kecepatan bus clock mereka. Sehingga kecepatan bus clock pada prosesor ini perlu diimbangi juga pada RAM. Maka terciptalah DDR1 ini. Sesuai namanya, DDR1 yang berarti generasi pertama. Kecepatan bus clock-nya antara 100 MHz hingga 200 MHz. Memiliki 184 pin notch. Generasi kedua, yaitu DDR2 SDRAM, dirilis tahun 2003. Daya yang digunakan lebih rendah, yaitu 1,8 volt, dapat dipasang secara berpasangan untuk meningkatkan kinerja memori. Bandwidth yang dimiliki lebih tinggi daripada generasi sebelumnya, yaitu DDR1. Generasi 3 diberi nama dengan DDR3 SDRAM, dirilis tahun 2007. Dinilai lebih hemat daya dari DDR2, mentransfer data 2 kali lebih cepat. Namun, performa yang didapat hanya lebih tinggi 2% sampai 5% dari generasi sebelumnya. DDR4 SDRAM sebagai generasi keempat dirilis tahun 2014 dengan kecepatan data 2133 MHz hingga lebih dari 3200 MHz. Banyak digunakan pada perangkat 2022 atau 2023. Satu keping kapasitasnya sangat besar, yaitu bisa mencapai 32 GB. Generasi kelima dirilis tahun 2020 dengan nama DDR5 SDRAM. Penggunaan dayanya cukup rendah, yaitu 1,1 volt. Frekuensi yang dimiliki jauh lebih tinggi, yaitu 4800 MHz. Memiliki kapasitas maksimum sangat besar hingga 128 GB yang merupakan 4 kali lipat dari generasi sebelumnya. RAM atau Random Access Memory adalah perangkat keras di dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi program sementara. Sehingga untuk menjaga data agar tetap dapat diakses diperlukan daya listrik pada komputer. RAM terus mengalami perkembangan dalam berbagai peningkatan seperti kecepatan, kapasitas, penggunaan daya, dan lain-lain. Jenis-jenis RAM yang ada antara lain hingga saat ini yaitu DRAM, FPM DRAM, EDORAM, SDRAM, RDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM, DDR4 SDRAM, dan DDR5 SDRAM. Saran dari saya apabila ingin mengganti atau menambah RAM, disesuaikan pada
slot memori yang ada pada motherboard. Itulah tadi pembahasan mengenai materi memori atau RAM. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah, dan terima kasih.